Oke, selamat siang untuk teman-teman dimanapun jenengan berada. Semoga siang ini selalu diberikan kesehatan baik jasmani dan rohani, dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Lah, ini teman-teman, saat ini sedang berada di kebun beliau Haji Darsono yang beralamat di Desa Sidorejo PP Kabupaten Lumajang, yang saat ini posisi kelekengnya sedang berbunga. Lah, monggo Bah, ini jenengan jelasaken satu pohon seperti ini untuk pembosteran, Bah. Niki telas pinten? Satu pohon, Nggih. kalau pohonnya sebesar ini Nggih. ya, ini kalau ini sekitar 20.000. Kalau agak kecil 15.000 cukup. Kita pakai booster potasium klorat. Jadi untuk boosternya memakai potasium klorat ini teman-teman. Sistem semprot. Memakai sistem semprot. 4 kali penyemprotan. Oh, jadi tidak ditaburkan di bawahnya ya? Enggak. Oh, nggih. Satu tangki kita kasih 2 on. Jadi satu tangki Untuk beberapa pohon wis sampai selesai. Nggih. Dan ini untuk jenisnya anu Bah? Jenisnya ini jenisnya jemsu. Jenis jemsu. Kinglong, jemsu. Kinglong. Oh, nggih. Untuk jarak tanam memakai jarak tanam. Jarak tanam yang saya pakai itu 6 kali 6. 6 kali 6. Jadi teman-teman, ini kebun ini memakai jarak tanam 6 kali 6 meter, namun masih ada selanya jambu kristal ini. Ini 6 kali 6 Di perempatannya. Iya, nggih. Nah, seperti ini teman, posisi bunganya panjang-panjang ya. Pentil sudah ini. Mulai mentil ini teman-teman. Jadi untuk teman petani bisa dijadikan edukasi nggih. Nah, Cara perangsangan dan aplikasi untuk pupuknya. Setelah masa pembosteran anu Pak, ya. biasanya mulai muncul untuk bunga Ya. berapa hari? Sekitar 1 bulan sampai 35 hari. Jadi 1 bulan Merujuk. baru kelihatan ya. Ya, merujuk. Nah, merujuk itu dilakukan penyemprotan. Pakai dosis dengan dosis rendah. Oh, di saat pun mulai merujuk nih nggih. Bunga supaya terhindar dari ulat kilan itu terutama. Supaya bunga itu tumbuhnya normal. Kalau bisa dikasih asam amino, bersamaan asam amino. Oh, dicampurkan nggih. Ya, kalau enggak pakai asam amino ya enggak apa-apa, karena asam amino itu baunya yang susah. Jadi kadang-kadang anak buah itu enggak mau menggunakan asam amino. Sebetulnya lebih bagus pakai asam amino. Iki anu Pak Darsono niki jenengan niki menanam berapa pohon ini untuk jenis kelengkeng ini, jenis kering ini? Untuk jemsunya Nggih. sekitar 100 pohon. Oh. Untuk itohnya sekitar 40 pohon. Nggih. Nah, karena kemarin ada yang ambruk mati ya sekitar 130 pohon lah semua jumlah keseluruhan. Oh, nggih. Jadi itu teman-teman nggih. Jadi untuk keseluruhan ada 130 pohon nggih ya. Pohon untuk dari cangkokan nggih, bibit dari cangkok. Dari cangkok. Terus ini Pak, ini nanti setelah berbuah itu apa harus dilakukan pemotongan, pemangkasan? Pemangkasan kalau sudah panen. Oh. Ini sudah dipangkas, mau dibooster, dipangkas dulu. Nggih. Dibersihkan daun-daun yang kecil itu yang di dalam itu. Kalau bisa itu yang tengah itu kita pangkas supaya sinar matahari masuk. Ada sebagian ya enggak karena sudah jarang ya. Jadi yang tengah itu teman-teman dilakukan pemangkasan supaya sinar matahari masuk, bisa masuk. Itu lebih bagus itu. Nggih. Ini teman-teman apa luas ya. Terus untuk jaring ini langsung dipasang di atasnya. Ini langsung los di atasnya. Jadi bukan per tangkai cara pemasangan ya, jaringnya. Itu. Nggih. Itu kelihatan nggih, banyak sekali nih untuk bunganya. Ya. Ini tahap kedua, ini tahap pertama. Oh nggih, ini pertama ada 20 pohon. Jadi mau saya tanyakan. Ya. Di saat pembosteran itu 130 pohon itu langsung apa bertahap? Enggak. Karena kemarin habis panen. Nggih. Jadi perlakuannya tidak semua full panen kemarin karena kegagalan pembosteran. Oh. Jadi buahnya tidak bisa maksimal karena kita awal. Nah, dari situ, dari kegagalan itu kita mencari solusi yang
tepat itu gimana untuk tanaman kelengkeng. Iya, 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 Akhirnya iya. kita browsing-browsing ketemu. Jadi harus dirawat dulu 2 bulan sebelum di booster, dilakukan pemupukan. Kita lakukan pakai itu awal itu pakai kohi kambing, kita fermentasi dengan Ponska. Nah, itu baru kita taburkan. Itu tahap pertama. Nanti 1 bulan berikutnya kita kasih lagi Ponska saja. Ini saya pakai Ponska. Jadi untuk sebelum di booster itu 2 bulan Dirawat dulu pohon itu dirawat dulu supaya normal. Ya, supaya seperti itu. Oh, itu teman-teman. Nah, itu siap itu. Itu harus di booster itu. Hijaunya hijau tua. Nah, itu siap itu. Itu yang paling ujung teman-teman. Jadi itu siap di booster. Banyak yang siap, nanti kita booster. Nanti ada pemboosteran lagi. Nggih. Jadi teman-teman, di saat pemboosteran itu sebelum 2 bulan sebelum pemboosteran pohon disiapkan dulu, distabilkan dulu, baru dilakukan pemboosteran untuk buah gitu teman-teman. Jadi tidak langsung ya. Jadi istilahnya tidak sembarangan ya, tidak ngawur supaya maksimal untuk Tidak semua pohon harus di booster serempak. Jadi harus betul-betul dilihat kondisi. Kondisinya fit apa enggak. Kalau kondisinya fit seperti ini Bang. Panjang-panjang nggih. Oh iya, nanti jadinya kayak gini. Nah, ini karena teman-teman. apa? Nutrisinya udah cukup untuk memunculkan buah itu. Nggih, leres. Nah, itu. Yang penting lagi setelah bunga muncul itu perlakuan untuk insektisida. Pakai aja desis. Desis dengan dosis rendah, jangan terlalu keras. Setelah mentil-mentil kan Bang. Bukan, nanti setelah. Ya kalau ini ya dilakukan juga ini penyemprotan nanti itu. Biar terbebas dari hama, seperti ulat kilan. Ya, ulat kilan yang melubangi biji buah kelengkeng. Nggih. Ini teman-teman, bunganya panjang sekali ini. Mentil-mentil sampai ke bawah ini. Nah ini. Jadi beliau ini pemilik kebun kelengkeng yang saat ini posisinya sedang berbunga ya. Ini panjang-panjang bunganya. Oh, ini kan panjang-panjang. Nggih. Terus nanti juga lebat. Terus nanti Pak, ini untuk pemasaran pripun? Untuk yang tahun kemarin? Pemasaran ya kita sharing sama teman-teman. Nggih. Kita lakukan konsultasi sama teman, siapa yang punya pasar ya kita minta untuk dijualkan. Diambil buahnya, nggih. Jadi sebetulnya kelengkeng itu termasuk rekomendasi, direkomendasikan. Bagaimana menurut jenengan, Pak? Ya kelengkeng itu ya apa ya? Karena susah. Nggih. Jadi tidak sembarangan, lain jangan jambu kristal gini. Jadi ini belak-belakan teman-teman. Aja buah, kalau kelengkeng harus perlakuan. Nggih, dan tidak mudah untuk merawat buah. Itu tidak mudah, jadi harus ada jaring. Kalau enggak itu habis sudah. Saya pernah awal tuh habis karena keterlambatan pemasangan jaring itu. Jadi teman-teman begini teman. Jadi menurut keterangan Abah Darsono ini ya, di saat masa buah itu kalau bisa jaring sudah siap. Ya. Jangan sampai jaring telat. Ini itu sudah siap, masih mentil kecil enggak? Ya masih kecil kan, masih kayaknya kan tidak bau, tidak seperti diamond. Kalau sumsu itu. Itu yang sudah siap itu kan lebat itu. Ya seperti itu teman-teman. Posisinya bagus sekali ini untuk bunga-bunganya panjang ya, tangkainya panjang sekali. Jadi di saat mulai mentil jangan sampai telat masang jaring. Dan untuk jaring Wah, ini jenengan ini habis pinten? Jaring plus bambu plus tenaga kerja. Nggih. Habis 12.500.000. Oh, itu teman-teman untuk jaring, bambu, tenaga kerja habis 12.500.000. Itu dalam kelengkeng 130 batang. Nah, itu teman-teman untuk yang bertani bisa dijadikan edukasi ya. Jadi biaya kelengkeng itu juga banyak. Cuman perawatannya itu gampang. Perawatannya pupuknya tidak seperti jeruk. Oh, nggih. Leres. Kalau jeruk kan apa? Harus maksimal. Harus maksimal, nggih. Jadi itu teman-teman ya. Itu keterangan Abah Darsono, karena setiap petani itu
tidak sama. Jadi punya polisi. nggak ada kelebihan dan juga ada pastinya kekurangan. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini bunganya sampai ke bawah-bawah ini. Ini yang tahap kedua ini, Mas. Ini tahap kedua teman-teman. Kedua ini. Banyak sekali ini tawon ya, tawon Ya, membantu penyerbukan. Teman-teman seperti ini ya. Itu bunganya digang, luar biasa. Ini nanti kalau sudah mulai mentil saya buat video lagi. Jadi untuk teman-teman ya semoga berhasil. Nanti kalau ada yang membutuhkan buahnya ya bisa langsung ya menghubungi Haji Darsono atau WA di nomor deskripsi di video bisa. Jadi buahnya nanti bisa ya langsung ke lokasi ya teman-teman. Ini kan siap. Oke. Kan daunnya kan mulus. Oke. Sekian dulu nggih untuk Bapak Darsono. Nggih matur nuwun keterangannya. Nanti Terima kasih. kalau sudah mulai mentil-mentil lagi, Silakan. agak besar baru diekspos lagi. Dan untuk teman-teman bila ada salah kata yang kurang tepat untuk mohon dimaafkan karena video dibuat sebagai edukasi, sebagai sharing ya teman-teman. Dan sekian nggih, matur nuwun.